tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia yang akan dilanjutkan dengan penyerahan buku 45 tahun HIPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Hari ini kehadiran beliau berbeda dengan menghadiri tamu undangan yang lainnya. Sebab jarang sekali kita melihat bahwa Presiden memakai baju batik seragam untuk kepanitiaan. Saya melihat terus-menerus, tetapi kehadiran Bapak Presiden dengan memakai batik HIPMI inilah wujud bentuk kecintaan Bapak Presiden kepada HIPMI, karena Bapak Presiden adalah kader HIPMI murni. Yang kami hormati Ketua DPR RI Bang Setia Novanto, ini mantan pimpinan saya dulu. Waktu saya jadi bendum salah satu partai di daerah, beliau komandan saya gitu. Tapi sekarang kita fokus untuk membangun HIPMI gitu. HIPMI tidak bicara politik, ekonomi aja Pak, pusing kalau bicara politik gitu. Yang kami hormati Menteri Kabinet Kerja yang sempat hadir, Bang Menko Perekonomian, Bang Darmin, Pak Seskap, Bang makasih banyak atas bantuannya. Kemudian Pak Menteri Pendidikan, lebih khusus tadi saya lihat begitu kita nyanyi Mars dan Himne, menteri yang lain semua duduk, yang berdiri cuma satu saja, yaitu Bang Enggar, Menteri Perdagangan. Kita berikan aplaus. Pak Presiden, izin saya melaporkan, waktu di Australia, beliau bilang begini, saya jadi pejabat lewat partai politik, tapi otak saya dibangun oleh HIPMI, katanya begitu. Ini tidak main-main, ini clear ini. Yang saya hormati pendiri HIPMI, Bang Latif, yang tidak henti-hentinya memberikan support kepada kami. Yang kami hormati ketua-ketua umum terdahulu, dari Bang Agung Laksono, Bang Aryadin Sukamdani, kemudian Bang Adi Tahir, dan seluruh senior-senior yang lain. Kang Idit, aduh lupa saya sebut nama, bahaya, golf saya bisa kalah ini kalau saya tidak sebut Kang Idit. Bang Andi Lukman, kemudian saya cintai adalah ketua umum yang melantik saya, Bapak Presiden. Saya ketua umum di Papua dulu, ada satu orang ketua umum BPP yang melantik saya di Papua, yang sekarang menjadi calon wakil gubernur, Sandiaga Uno. Tapi tadi udah bisik-bisik katanya Bapak Presiden, dia bilang setelah ini saya harus melapor kepada Bapak Presiden karena itu senior kita, menganut pasal 1 katanya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Sekjen, Bendahara Umum, dan seluruh pengurus BPP HIPMI, termasuk Ketua SC dan Ketua OC. Ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Indonesia. Berdiri, silakan berdiri, coba berdiri. Bapak Presiden, mereka adalah pewaris tongkat estafet pelaku ekonomi daerah untuk 15-20 tahun ke depan. Undangan hadirin yang berbahagia, lebih khusus kepada adik-adik saya, HIPMI Perguruan Tinggi dan HIPMI Go to School yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya lah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Rakernas. Acara Rakernas kali ini, Bapak Presiden, kami mengambil tema yang agak sedikit jantung kami naik turun karena agak sedikit ya gimana gitu. Revolusi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tema ini kami anggap sebagai bagian dari komitmen HIPMI dalam menerjemahkan pikiran Bapak Presiden dalam konteks revolusi mental. Di saat tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2014, konsep revolusi mental
hanyalah dianggap sebagai gagasan, wacana, atau pemikiran yang belum tentu pasti. Namun seiring waktu berjalan, satu persatu, perlahan perlahan mulai terbukti. Gagasan revolusi mental tidak hanya dijadikan sebagai slogan, tapi sudah dijadikan sebagai bagian mindset pola pikir bagi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Termasuk dalamnya adalah merubah mindset pola pikir bagi pelaku ekonomi di bangsa ini. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, revolusi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan merupakan implikasi positif dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa untuk menuju pemerataan ekonomi. Pada tahun-tahun awal kepemimpinan pemerintahan Bapak Presiden, kita tahu pertumbuhan ekonomi agak sedikit melemah. Namun seiring waktu berjalan, pertumbuhan ekonomi terus membaik. Sekalipun pertumbuhan ekonomi global belum terlalu menggembirakan. Dapat kita lihat dari potret ekonomi pada tahun 2016 akhir, pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih sekitar 5,02%, dengan tingkat inflasi kurang lebih sekitar 3%. Dan cadangan devisa kita kurang lebih sekitar 107 miliar US dollar. Ini sebuah angka yang fantastis kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dapat kita lihat bahwa kontribusi pembangunan ekonomi lebih didorong oleh sektor domestik, konsumsi yang begitu baik. Konsumsi yang begitu baik di negara kita terjadi karena kemampuan dan kepiawaian pemerintah dalam membangun, menciptakan kawasan-kawasan ekonomi baru dengan membangun pembangunan infrastruktur untuk menuju kepada pemerataan pembangunan. HIPMI menyadari Bapak Presiden, kami bahas tadi malam sampai dengan 1 malam, semua pengurus HIPMI di 34 provinsi mengakui dan mengapresiasi hanyalah Presiden RI yang sekarang sejak Indonesia merdeka yang mampu menggelontorkan anggaran infrastruktur hampir 400 triliun. Menurut kami, inilah sebuah kebijakan yang luar biasa. Karena memang presidennya pengusaha dan memang karena kader HIPMI, jadi luar biasa. Kalau presidennya biasa-biasa, nggak akan mungkin bisa seperti itu. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia. Namun di aspek yang lain perlu kami mengungkap data juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, kita terjadi generasi kita juga yang cukup tinggi, 0,4 kurang lebih. Dengan jumlah pengusaha kita baru kurang lebih sekitar 1,6%. Kalau kita memakai standar Bank Dunia harus 4%. Kalau kita memakai teori ekonomi harus minimal 2%. Maka kita butuhkan generasi baru kurang lebih sekitar 1,8 juta atau 5,8 juta untuk mengisi pembangunan ekonomi untuk negara kita lebih baik. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, keberhasilan pembangunan tersebut merupakan rangkaian daripada strategi yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan dalam menuju era kompetisi. Hanya sebuah optimisme dan kerja keraslah mampu kita menjaga kedaulatan ekonomi bangsa kita. Namun di aspek yang lain, saya izin Bapak Presiden dan seluruh hadirin, kami ingin mengungkapkan data di lapangan. Akhir-akhir ini kadang-kadang data ekonomi dijadikan sebagai isu politik. Ada kecemburuan yang luar biasa. Izinkan kami untuk menggambarkan bahwa ibarat sebuah keluarga, ada anak angkat, ada anak tiri, dan ada anak kandung. Bagi HIPMI tidak pernah mempersoalkan dari mana dia berada dan dari agama manapun. Karena HIPMI lahir bukan untuk berbeda, tapi perbedaan untuk dijadikan satu. Tapi yang penting satu, Pak Presiden, kami butuh keadilan dan kebersamaan saja. Agar bisa enak, ini ilmunya Bang Enggar waktu kemarin ajarin saya. Jadi karena kalau ada anak tiri, anak angkat, anak kandung berkelahi juga, bapak rumah tangga juga yang agak sedikit pusing-pusing begitu untuk mengatur. Terkait dengan hal tersebut, dalam perspektif pengembangan pembangunan bangsa, pada tahun 98 kita tahu bahwa terjadi reformasi, melahirkan dua gagasan besar dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama aspek politik dan yang kedua aspek ekonomi. Kita tahu dalam aspek politik, presiden, gubernur, bupati, anggota DPR semua sudah dipilih langsung dan sudah terjadi perubahan generasi. Pada tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, di mana defisit ekonomi kita 13%, kemudian inflasi 88%, dengan cadangan devisa kita kurang lebih sekitar 17.000 miliar US dollar. Pada saat itu hampir sebagian pengusaha-pengusaha besar melarikan diri, bahkan mempilotkan diri. Tapi yang menjadi benteng pertahanan ekonomi bangsa kita adalah UMKM. Kita berikan aplaus untuk UMKM.
karena seperti itu, yang menjadi pertanyaan berikut adalah, kok UMKM-nya ini cuma sampai di menengah aja, nggak pernah ke atas gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurut pandangan kami bahwa ada sebuah sistem monopoli yang begitu besar dan kartel yang begitu besar sehingga menghambat tersumbatnya laju pertumbuhan dari menengah untuk menjadi besar. Karena itu HIPMI berpendapat dan memberikan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga KPPU sebagai bagian integral dalam proses untuk menjaga keseimbangan agar pertumbuhan ekonomi bisa adil. Bapak Presiden hadirin yang berbahagia, pelaku ekonomi kita sekarang semakin hari semakin banyak karena mereka sudah mulai membaik. Namun ibarat kesebelasan bola, izin mohon maaf, kesebelasan bola politik ini kan sudah berganti semua. Tapi kesebelasan ekonomi bola kita ini itu aja Bapak Presiden. Belum pernah ada ganti-gantinya. Kita juga pemain muda ini ingin menjadi pemain inti dalam permainan ini. Karena yakinlah bahwa tongkat estafet pembangunan ekonomi hanya dapat dilakukan oleh anak muda. Karena anak muda adalah yang mampu melakukan gerakan perubahan. Karena tenaga senior kami mungkin sudah kurang, jadi perlu kami melakukan support begitu kira-kira. Kira-kira pikiran ini yang perlu kami sampaikan. Bapak Presiden hadirin yang berbahagia, seminggu yang lalu saya baru balik dari Papua membuka Musda HIPMI Papua. Bapak Presiden, ada salam dari rakyat Papua untuk Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih terkait dengan kebijakan yang begitu luar biasa dalam membuat BBM satu harga. Saya anak Papua, aja mimpi aja nggak pernah Bapak Presiden. Harga solar di pegunungan bisa sampai dengan 100.000 lebih, sekarang sudah sama dengan Jawa. Pikiran-pikiran besar inilah kemudian yang menurut kami bagian daripada revolusi ekonomi. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Namun kami juga percaya kalau Papua yang begitu sulit saja bisa dibangun, apalagi mengangkat anak muda untuk menjadi pengusaha yang luar biasa. Kami lebih yakin kepada Bapak Presiden. Kami yakin itu. Iya kan? Jadi yang kurang apa lagi? Ketua Partai Nasdem mantan Ketua HIPMI, Ketua Partai Hanura mantan Ketua HIPMI, Presiden sama Wapres senior HIPMI, Mendak juga adalah senior HIPMI. Jadi kalau HIPMI tidak baik berarti ada yang salah kelihatannya. Bapak Presiden hadirin yang berbahagia, dalam konteks itulah kalau kita mampu membangun bersama-sama, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi gagasan besar nawacita pembangunan ekonomi dapat kita wujudkan dan menjadi tuan di negeri sendiri. Terkait dengan persoalan peluncuran HIPMI Go to School, 1 tahun yang lalu kami masih ingat Bapak Presiden datang menghadiri dan meluncurkan HIPMI Go to Campus dan sekaligus meresmikan Jambore HIPMI perguruan tinggi se-ASEAN, 5 negara yang hadir dengan peserta 5.000 orang. Itu juga Bapak Presiden membuat sejarah. Sekarang kita jabarkan lagi bukan hanya di perguruan tinggi tetapi di sekolah. Kenapa ini kita lakukan? Dalam pandangan dan kajian HIPMI, pengusaha di Indonesia ini cuma ada 2 variabel Bapak Presiden. 1 by nasab, yang kedua by nasib. Yang kita butuhkan ke depan by design. By nasab ini adalah pengusaha yang telah menjalankan usaha keluarganya, kedua, ketiga. Sementara by nasib ya seperti saya lah, kira-kira begitu. Kalau nasib saya tidak bagus, mungkin masih sepatu miring juga di Papua gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah by design. By design ini adalah perpaduan antara by nasab dan by nasib yang kemudian basisnya adalah di kampus dan sekolah. Kita harapkan dengan peluncuran HIPMI Go to School adalah merubah mindset pola pikir adik-adik kita dari tingkat SLTA dan SMK, tidak hanya dididik untuk menjadi pekerja, tapi dididik untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena kami meyakini bahwa di era bonus demografi, generasi sekaranglah yang akan menentukan nasib perjalanan bangsa. Tetapi akan salah kemudian kalau tidak letakkan fondasi yang baik. Kami pikir hanya itu mengakhiri sambutan saya pada pagi hari ini. Saya izin Bapak Presiden, dari seorang junior memohon kiranya dapat membuka acara Rakernas dan
peluncuran HIPMI Go to School. Kami yakin bahwa di HIPMI mengenal asas 2 pasal. Izin kami bacakan. Pasal pertama adalah setiap perintah senior dan apapun yang diinginkan oleh senior wajib hukumnya untuk dijalankan dan diterjemahkan oleh junior, senior tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila senior bersalah maka tinjau pasal 1. Saya takut dengan pasal itu Bapak Presiden, izin kalau memang ada pikiran-pikiran yang tadi demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hidup BB. Hidup BB. Hidup BB. Untuk menyerahkan buku kepada Presiden Republik Indonesia dimohon mendampingi Ketua Umum BPP HIPMI Bapak Abdul Latif. Kami persilakan Bang Latif. Mau dibacain bukunya? Buku ini berjudul Bangkitnya Entrepreneur Nasionalis. Kita berikan tepuk tangan kepada Ketua Umum HIPMI dan Bang Latif.